Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 23 Desember 2025 pada pagi ini. Saudara-saudara, mari teduhkan hati satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, mari berdoa, mohon hikmat untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Dalam saat teduh pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami memahami dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin firman Tuhan. Pengharapan dalam janji Allah menjadi tema perenungan kita saat ini. Dalam Galatia pasal 3 ayat 6, Paulus menegaskan bahwa Abraham dipercaya oleh Allah karena imannya. Dan iman inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham menjadi teladan pengharapan yang kokoh karena ia percaya pada janji Allah meski secara manusiawi janji itu tak mustahil. Pengharapan Abraham bukan didasarkan pada keadaan yang terlihat, tetapi pada keyakinan penuh bahwa Allah akan menepati firman-Nya. Ini mengajarkan kita bahwa pengharapan sejati dalam hidup bukan berasal dari situasi atau usaha manusia,
melainkan dari percaya sepenuhnya kepada Allah yang setia menepati janjinya. Paulus melanjutkan bahwa semua orang percaya adalah keturunan rohani Abraham. Artinya, kita juga ikut menerima janji Allah melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan manusia. Saudara-saudara, di masa Advent, ketika kita menantikan kedatangan Kristus, kita diingatkan bahwa janji Allah membawa pengharapan yang melampaui segala ketakutan dan kegelisahan dunia. Seperti Abraham yang hidup dalam pengharapan akan berkat yang dijanjikan Allah, kita juga dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang teguh, menanti pemenuhan janji Allah melalui kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya kembali. Dalam Galatia pasal 4, Paulus menggambarkan bahwa sebelum kedatangannya Kristus, orang percaya seperti anak yang masih di bawah perwalian hukum yang membatasi dan membelenggu. Namun, melalui kedatangan anak Allah itu, kita dibebaskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah dengan hak penuh. Janji keselamatan ini memberi kita pengharapan yang hidup, bukan hanya sekadar menantikan masa depan, tetapi mengalami kehidupan yang penuh makna dalam hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudara, ingatlah bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia, sebab janji Allah selalu digenapi tepat pada waktunya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan perkenankan, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu pagi ini. Roh Kudus kiranya terus memampukan kami semua untuk menjadikannya pedoman dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Berdoa buat saudara-saudara dimanapun berada yang boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Saudara-saudara yang mungkin sedang bergumul oleh karena berbagai hal, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka. Beri hikmat dan kuatkan mereka. Kiranya dalam gumul, mereka boleh jalani dengan penuh sabar dan sukacita oleh karena Tuhan selalu ada menyertai. Tuhan, berdoa buat keluarga kami dimanapun berada. Tuhan jaga dan lindungi mereka, sama seperti yang Tuhan nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami tetap satu dalam pengharapan dan dalam doa hanya pada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sepanjang aktivitas kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.